Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Jumat 17 Maret 2023. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan, kami bisa bernapas dengan baik dan kami ingin membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Kejadian 29 ayat 1 sampai 14. Kejadian 29 ayat 7. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Amin firman Tuhan. Tema hari ini adalah Allah yang memelihara. Siapa yang tidak mengenal sosok Yakub di dalam Alkitab? Karena kecerdikannya, dialah yang menerima berkat kesulungan dari ayahnya, Ishak. Sekalipun sesungguhnya Esau kakaknya, anak sulung, dia juga yang kelak mengganti nama menjadi Israel. Dan dari dia, 12 keturunan Israel muncul. Luar biasa, bukan? Kalau kita perhatikan bacaan tadi, Yakub menuju rumah keluarga dekatnya yang bernama Laban. Ketika bertemu, ayat yang ke-13, Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Yakub curhat. Tentu kita bertanya, apa sebenarnya sedang dialami oleh Yakub? Jawabnya dapat kita temukan jika kita membaca pasal-pasal sebelumnya dan sesudahnya. Yakub adalah seorang pelarian karena berselisih dengan Esau kakaknya. Seorang pelarian tentu penuh dengan ketidakpastian, tetapi Allah tetap memelihara kehidupan Yakub. Karena melalui Yakub, perjanjian Allah dengan Abraham diteruskan kepada keturunannya yang kelak menjadi bangsa Israel. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, termasuk oleh perselisihan dua bersaudara tersebut. Allah telah menetapkan Yakub dan keturunannya, bukan Esau, sebagai pewaris perjanjiannya. Karena itu pula Allah memelihara kehidupan Yakub melalui banyak cara, termasuk melalui keluarga Laban. Bahkan dari tengah keluarga inilah Yakub akan memiliki keturunan. Kita mungkin sering mendengar istilah Israel baru, istilah yang diletakkan kepada umat manusia yang menerima perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Dari kisah Yakub dalam perjanjian lama memberikan kita satu kepastian bahwa Allah setia kepada perjanjiannya. Tidak ada kuasa yang dapat membatalkannya. Karena itu, teruslah mengaminkan pemeliharaan Allah yang tidak berkesudahan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.